Nomor 11. Nah, di sini ini nomor 11. Ini ada 4 jenis lintah. Siapa yang pernah kena lintah? Bukan saya. Oh, enggak pernah. Pak Enjang dulu waktu kecil ya sering main-main di sungai. Nah, kena lintah. Wah, itu bahaya itu. Ya, berarti lintah itu hidup di mana kebanyakan? Habitatnya di mana? Di tempat yang lembab. Di air. Ya, jadi dia hidup di perairan yang paling banyak kalau lintah itu adalah di air tawar ya. Nah, tapi apakah ada yang hidup di air laut? Ada. Ada beberapa hidup di air laut, bahkan juga ada yang hidup di air payau atau di antara laut dan sungai. Tawar. Nah, di antara air tawar dan air asin. Nah, di sini karakter morfologi. Nah, di sini ada kata-kata morfologi. Apa arti kata morfologi itu, anak-anak? Penyesuaian diri dengan lingkungannya. Jadi ini bentuk tubuh ya. Jadi berdasarkan bentuk tubuh yang dapat digunakan untuk mengelompokkan jenis lintah di bawah ini. Kira-kira apanya kira-kira ini yang bedanya antara keempat lintah ini? A. D. Bentuk tubuh sama ada yang A, ada yang B, ada yang C. Mulai tubuh D. Ya, yang betul yang mana? Baik, kita bahas dari yang A, jumlah segmen dan ukuran kepala. Nah, kalau yang ditanyakan jumlah segmen, nah ini kan kalau apa? Kalau lintah itu ya, lintah itu kamu tahu dia kingdom apa kira-kira? Kingdomnya? Animalia. Kalau filmnya apa kira-kira? Arthropoda. Oh, masa arthropoda? Ini bukan arthropoda ini. Ini termasuk yang mana? Hah? Annelida. Jadi dia termasuk Annelida. Annelida itu ada 3 kelas. Masih ingat siapa yang pernah mempelajari Annelida? Annelida ini apa sih maksudnya? Annelida itu nama lainnya apa? Cacing. Hewan berlendir. Dia termasuk cacing bersegmen. Tahu bersegmen ya? Jadi ada segmen-segmen, ada bagian-bagiannya ini. Ada berapa segmen? Annelida ini ada berapa kelas? Siapa yang tahu? 7 kelas. 7 kelas. 7. 3. Apa saja? Yang pertama namanya Polifera. Nah, namanya poliseta. Kalau bahasa Indonesia biasanya disebut poliseta, tapi kalau bahasa Inggris biasanya kalau orang nyebutkan itu poliketa. Gastropoda. Ada, wah gastropoda kan bukan termasuk Annelida, yaitu oligoseta. Dan yang terakhir ya, yang terakhir namanya Hirudinea. Nah, Hirudinea inilah yang disebut sebagai lintah ya. Ada pertanyaan? Enggak. Kalau cacing tanah masuk yang mana? Poliseta. Oh. Kalau poliseta ini poli itu artinya banyak ya. Jadi setanya itu banyak. Oligoseta. Ini banyak setanya banyak. Nah, kalau oligoseta ini sedikit seta. Kalau Hirudinea itu tidak punya seta atau ceta ini ya. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kita ulangi lagi. Jadi Annelida itu ada 3. Ada poliseta, oligoseta, dan Hirudinea. Di mana Hirudinea ini adalah ya contohnya adalah atau
hewannya adalah lintah. Lintah itu atau hirundo itu punya beberapa ciri. Ciri yang pertama dia punya berapa segmen? Yaitu berapa segmen? 20. Ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 24 ya. Nah, tadi segmennya itu atau ruas-ruasnya ini sudah tetap. Berarti antara ribbon, tiger, medicine, horse itu semuanya sama. Ya. Jadi segmennya tidak bisa dijadikan sebagai pembeda. Berarti yang A jawabannya bagaimana? Salah. Yang A itu salah ya. Salah. Yang B, letak anus. Letak anus. Mana letak anusnya? Ayo. Ya, coba saya tanya, ini alat penghisapnya ini ada di mana? Muka. Di depan apa di belakang? Di daerah anterior, Di depan. ya? Atau di daerah bawahnya? Jawabannya mereka memiliki 2 alat penghisap, ya. Jadi alat penghisapnya itu ada 2, walaupun ada juga yang hanya 1, ya. Gunanya untuk apa ini alat penghisapnya? Menghisap darah. Menghisap darah, juga untuk menempelkan bagian dari itunya ya, bagian tubuhnya ke mangsanya, atau bukan mangsanya tapi inangnya, karena biasanya menghisap. Ke manusia. Nah, jadi letak anusnya ada di mana? Ada di mana? Ternyata letak anusnya itu ada di atas penghisap bagian yang bawah. Jadi ada di sini anusnya. Nah, jadi ada di sampingnya alat penghisap. Semuanya sama. Jadi letak anus apakah bisa dijadikan pembeda? Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan pembeda letak anus. Jumlah segmennya juga sama, letak anusnya juga sama. Ya, jumlah segmennya tidak bisa dijadikan Berarti yang C, pembeda. Pak. Berarti yang mana jawabannya? C. Berarti jawabannya yang di corak tubuh dan bentuknya. Coraknya kan beda-beda itu ya. Nah, dan bentuknya juga beda-beda ya. Oh, di sini ada yang disebut sebagai medicine. Oh, berarti artinya apa ini? Artinya obat. Ada kuda, ada Apakah harimau. bisa dijadikan obat? Bisa. Caranya gimana? Di jus. Mintanya hisap darah. Hah? Iya, ini bukan di jus ya anak-anak ya. Wah, kalau di jus, wah, jadi apa Enak, nanti? Pak. Jus lintah, wah ya, kan 2000-an. 2000-an. Kalau untuk medisin ini cukup mahal malahan ya, bukan murah 2000-an. Untuk obat itu biasanya digunakan dia untuk menghisap 356. menghisap darah. Menghisap darah yang berlebih. Nah, jadi darahnya itu nanti kalau dihisap ya ada beberapa keuntungan. Yang pertama, apabila darah itu dikeluarkan dari tubuh kita, maka tubuh kita itu memiliki kesempatan lebih cepat untuk memproduksi darah yang baru. Sehingga darahnya lebih apa, anak-anak? Darahnya lebih seger ya. Sama seperti ketika kamu, atau kalau kamu belum pernah, yaitu ketika ke PMI kita menyumbangkan darah. Jadi donor darah itu bisa menyehatkan bagi yang pendonor. Salah satunya karena darah-darah baru segera dihasilkan. Selain menghisap darah ya, lalu juga dia menghisap apanya? Selain darah juga menghisap racun di dalam tubuh ya. Jadi fungsinya adalah sebagai penghisap toksik atau racun ya. Nah, berarti detox atau mengurangi jumlah racun di dalam tubuh. Nah, biasanya kalau dia sudah penuh, lintahnya sudah banyak ya, sudah kenyang, lalu dia akan bagaimana? Akan itu lepas sendiri. Ya, ada pertanyaan sampai sini?